Diam-diam Jokowi telah menyiapkan masa depan emas buat anak cucu kita. Ke Monas, terus mau kemana lagi? Oh, naik kereta yang bawah tanah. Terima kasih Bapak Presiden sudah mengundang kami ke Jakarta. Semoga Bapak Presiden sehat selalu dan sekarang kami akan pulang ke Asmat dan Jayapura dan semoga Bapak Presiden sehat selalu dan kami menunggu Bapak Presiden di Papua. Terima kasih Bapak Presiden. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana tidak, Jokowi yang selalu bekerja tanpa lelah, membangun negeri tanpa ragu dan tetap fokus dalam menata bangsa ini. Ribuan jalan telah beliau bangun, puluhan bandara, puluhan pelabuhan, puluhan waduk dan ratusan irigasi, ribuan perumahan untuk rakyat, serta masih banyak lagi. Dari sini kita bersyukur dianugerahi presiden seperti Jokowi. Beberapa kali dalam pikiran kami selalu terlintas bagaimana nasib Indonesia ke depannya. Sepeninggal Jokowi dan apa yang akan terjadi? Apakah Indonesia masih memiliki orang-orang seperti Pak Jokowi? Baik keberaniannya, kesantunannya, ketawanya, doanya, kelemah lembutannya, merakyatnya dan kecintaannya pada rakyatnya. Bagi kami Jokowi adalah sosok yang sangat sempurna saat ini. Sosok yang punya karakter serta kepribadian yang betul-betul mirip seperti Nabi Muhammad SAW. Contohkan sosok manusia yang sangat langka di negeri ini. Belum tentu Ganjar Pranowo pun bisa mengungguli kepribadian beliau. Dan tiada hari Jokowi dengan gaya khasnya yang kalem dan yang penuh dengan simbolisasi selalu terus memikirkan kemajuan negeri ini ke depan. Pembangunan pun secara merata di semua lini. Tidak diragukan lagi rantai bertaut dalam strategi Jokowi ini. Visi misinya selalu memandang Indonesia jauh ke depan yang kadang tidak terlintas di benak kita bahwa Jokowi akan melakukan ini itu untuk kemakmuran Indonesia jangka panjang. Gagasan-gagasan yang kreatif, termasuk juga gagasan pemindahan ibu kota negara. Sebelum ramai, baik prediksi atau berita bahwa Jakarta akan tenggelam. Jokowi sudah membuat rancangan tentang pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini kelak diharapkan bisa mengurangi beban tanah di Jakarta yang ketinggian tanahnya terus menurun 6 cm dalam setiap tahunnya. Dari hasil kajian studi ditemukan fakta penurunan tanah di DKI Jakarta dalam 50 terakhir ini ada 4 jenis penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Pertama, akibat ekstraksi air tanah. Kedua, akibat beban konstruksi. Ketiga, akibat konsolidasi alami tanah aluvium. Dan terakhir, penurunan tanah tektonik. Belum lagi saat ini kota Jakarta menyandang predikat yaitu sebagai kota dengan tata kota terburuk nomor 1 di dunia. Jokowi yang berpikir beberapa langkah ke depan, setahu apa yang dibutuhkan negeri ini, kita masih ingat ketika dunia internasional, yaitu Uni Eropa memboikot kelapa sawit kita di awal tahun sebelum pandemi ini melanda. Harga kelapa sawit pun anjlok sangat drastis. Para petani sawit pun kelimpungan karena sawit tidak laku lagi dijual. Dan ini mengakibatkan harga sawit pun hancur secara total. Tapi oleh Jokowi, penolakan Uni Eropa ini dijadikan martir oleh Jokowi untuk memproduksi BBM nabati yang bisa digunakan untuk keperluan masyarakat. Jokowi sangat begitu tahu kalau potensi sumber daya alam Indonesia bisa terus dioptimalkan. Dan kini nikel sudah tidak lagi diekspor karena keinginan Jokowi yang kuat ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu terpatri mobil listrik di dunia. Limbah sampah pun kini bisa diolah sendiri menjadi sumber energi listrik. Gencarnya beliau membangun infrastruktur industri internet sebagai percepatan digitalisasi dengan dibangunnya satelit Satria yang bisa menghadirkan internet dengan kapasitas 150 GB per detik. Dan dijadwalkan bisa melayani kebutuhan internet di 150.000 titik
Layanan publik di seluruh pelosok Indonesia ini sudah sangat membuktikan bahwa Jokowi adalah benar-benar seorang presiden yang punya misi visi jangka panjang untuk Indonesia. Beliau bukan hanya akan mensejahterakan kita saat ini saja, tapi anak cucu kita kelak masih akan bisa menikmati hasil kerja Jokowi saat ini. Dan saya yakin Indonesia bisa sangat disegani dunia sebagai salah satu negara sukses di bidang energi terbarukan. Di antara negara pemimpin ekonomi dunia, yaitu G20, tak mustahil memang bahwa para ekonom dunia memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia suatu hari nanti. Di tengah derasnya hinaan, fitnah dan caci maki, ternyata diam-diam Jokowi telah menyiapkan Indonesia emas untuk kita dan generasi kita mendatang. Bagaimana tidak, Jokowi yang selalu bekerja tanpa lelah, membangun negeri tanpa ragu dan tetap fokus dalam menata bangsa ini. Ribuan jalan telah beliau bangun, puluhan bandara, puluhan pelabuhan, puluhan waduk dan ratusan irigasi, ribuan perumahan untuk rakyat, serta masih banyak lagi. Dari sini kita bersyukur dianugerahi presiden seperti Jokowi. Beberapa kali dalam pikiran kami selalu terlintas bagaimana nasib Indonesia ke depannya sepeninggal Jokowi dan apa yang akan terjadi. Apakah Indonesia masih memiliki orang-orang seperti Pak Jokowi, baik keberaniannya, kesantunannya, ketawanya, doanya, kelemah lembutannya, merakyatnya, dan kecintaannya pada rakyatnya. Bagi kami, Jokowi adalah sosok yang sangat sempurna saat ini. Sosok yang punya karakter serta kepribadian yang betul-betul mirip seperti Nabi Muhammad SAW. Contohkan sosok manusia yang sangat langka di negeri ini. Belum tentu Ganjar Pranowo pun bisa mengungguli kepribadian beliau. Dan tiada hari Jokowi dengan gaya khasnya yang kalem dan yang penuh dengan simbolisasi selalu terus memikirkan kemajuan negeri ini ke depan. Pembangunan pun secara merata di semua lini. Tidak diragukan lagi rantai bertaut dalam strategi Jokowi ini. Visi misinya selalu memandang Indonesia jauh ke depan yang kadang tidak terlintas di benak kita bahwa Jokowi akan melakukan ini itu untuk kemakmuran Indonesia jangka panjang. Gagasan-gagasan yang kreatif, termasuk juga gagasan pemindahan ibu kota negara. Sebelum ramai, baik prediksi atau berita bahwa Jakarta akan tenggelam, Jokowi sudah membuat rancangan tentang pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini kelak diharapkan bisa mengurangi beban tanah di Jakarta yang ketinggian tanahnya terus menurun 6 cm dalam setiap tahunnya. Dari hasil kajian studi ditemukan fakta penurunan tanah di DKI Jakarta dalam 50 terakhir ini. Ada 4 jenis penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Pertama, akibat ekstraksi air tanah. Kedua, akibat beban konstruksi. Ketiga, akibat konsolidasi alami tanah aluvium. Dan terakhir, penurunan tanah tektonik. Belum lagi saat ini kota Jakarta menyandang predikat yaitu sebagai kota dengan tata kota terburuk nomor 1 di dunia. Jokowi yang berpikir beberapa langkah ke depan, setahu apa yang dibutuhkan negeri ini, kita masih ingat ketika dunia internasional, yaitu Uni Eropa memboikot kelapa sawit kita di awal tahun sebelum pandemi ini melanda. Harga kelapa sawit pun anjlok sangat drastis, para petani sawit pun kelimpungan karena sawit tidak laku lagi dijual. Dan ini mengakibatkan harga sawit pun hancur secara total. Tapi oleh Jokowi, penolakan Uni Eropa ini dijadikan martir oleh Jokowi untuk memproduksi BBM nabati yang bisa digunakan untuk keperluan masyarakat. Jokowi sangat begitu tahu kalau potensi sumber daya alam Indonesia bisa terus dioptimalkan. Dan kini nikel sudah tidak lagi diekspor karena keinginan Jokowi yang kuat ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu terpatri mobil listrik di dunia. Limbah sampah pun kini bisa diolah sendiri menjadi sumber energi listrik. Gencarnya beliau membangun infrastruktur industri internet sebagai percepatan digitalisasi dengan dibangunnya satelit Satria yang bisa menghadirkan internet dengan kapasitas 150 GB per detik. Dan dijadwalkan bisa melayani kebutuhan internet di 100
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.